Pemirsa, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sukses menjadi pebisnis properti. Ternyata saya mulai dari hasil penelitian Dr. Bob DeRoss bahwa orang-orang kaya di dunia itu ternyata itu mereka adalah para pebisnis properti. Jadi punya perumahan lalu dijual, kemudian dia beli gedung lalu dijual lagi. Jadi pekerjaan orang-orang terkaya di dunia adalah yang pertama adalah secara umum mereka adalah punya bisnis properti, artinya jual beli gedung, jual beli rumah, jual beli apartemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil penelitian Dr. DeRoss adalah mereka itu yang orang-orang terkaya di dunia adalah sebetulnya bisnisnya lain. Misalnya adalah ada rumah sakit, ada sekolah, ada pabrik, atau ada perkebunan, ada hasil bumi dan sebagainya. Kemudian menyimpan keuntungan dari bisnis itu di dalam bentuk properti. Jadi dia bisnis aslinya adalah misalnya kuliner. Seperti saya contohkan adalah McDonald. Ray Kroc adalah seorang pengusaha kuliner, tetapi sebetulnya dia adalah menyimpan hasil kekayaannya itu dalam bentuk properti. Dia lebih cocok sebetulnya adalah dia adalah seorang ahli properti. Maka orang-orang yang dua kelompok besar ini adalah masuk ke dalam kategori orang-orang terkaya di dunia. Yaitu yang pertama adalah memang dia bisnisnya jual beli properti, yang kedua adalah bisnis lain, sekolah, rumah sakit atau lainnya, lalu menyimpan uangnya di properti. Sehingga dari kurun waktu ke waktu, karena kenaikan properti itu adalah super luar biasa, pantaslah dua orang ini adalah menempati ke orang-orang yang terkaya di dunia. Ini adalah kelompok besar orang kaya di dunia setelah membuktikan bahwa ternyata mereka adalah pebisnis properti atau bisnis lain yang menyimpan uangnya di properti. Saya akan ambil kutipan dari Robert T. Kiyosaki. Kalau memang ada keinginan untuk menjadi seorang profesional di bidang properti, rumusnya adalah sebetulnya adalah menggunakan rumus 100 10 31. Artinya adalah ketika kita membeli properti untuk dijual, maka harus mencari 100 properti sebagai database. Nah, setelah itu dari 100 properti yang kita beli adalah prioritaskan 10 yang terbaik itu menjadi prioritas utama untuk dibeli. Dari 10 yang properti yang terbaik itu baru tawarlah 3 properti, lalu dicutkan lagi untuk dibayar. Sebetulnya hanya 1 properti yang bayar adalah properti yang paling baik, sehingga harganya sangat murah dan ini tentu saja punya peluang untuk dijual menjadi sangat tinggi. Demikian adalah rumus yang disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki tentang bisnis properti. Kemudian saya tambahkan lagi, ada persoalan-persoalan ini para pensiunan atau lansia ya, yang sudah lanjut usia, bisnis apa yang paling cocok? Nah, saya menyarankan adalah bisnis yang paling cocok adalah memiliki properti kontrakan atau properti sewaan. Ini ya yang bisnis yang paling tidak terlalu berisiko, karena itu adalah berbentuk wujud benda lalu dihuni oleh orang-orang yang memang saat ini tidak akan pernah surut. Mereka adalah tentu membutuhkan properti untuk disewakan atau untuk mengontrak di yang yang sudah tersedia tersebut. Jadi bisnis apa yang cocok untuk lanjut usia adalah saya sarankan adalah bisnis kontrakan atau kos-kosan, barangkali itu sudah lebih tepat. Kemudian bisnis apapun kalau dalam bentuk bisnis seperti di dalam properti ini adalah memang karena bisnis adalah perang atau pertempuran, memang harus orang-orang yang masih muda atau yang punya energi yang cukup tinggi. Nah, nanti baru investasinya di properti adalah untuk mereka yang berusia lanjut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana sukses untuk menjadi pengusaha properti. Salam sukses bisnis properti.